Hello, good morning fifth grade. How are this morning? Yes, as usual, I hope all of you full of spirit and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Okay, today is Friday, the 16th of April 2021. Hari ini adalah hari Jumat. Now we are going to learn about pembelajaran 5 dan 6. But before it, don't forget to pray first. Jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Okay, now open your book page 103, halaman 103. Di situ dikatakan Siti dan teman-temannya melihat iklan vitamin untuk kesegaran tubuh. Iklan tersebut memberikan informasi penting tentang vitamin, yaitu untuk kesegaran tubuh supaya lincah dalam bergerak dan beraktivitas. Vitamin juga menjaga metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya jadi dapat disimpulkan bahwa iklan pada gambar mengajak kepada halayak untuk minum vitamin itu. Nah, anak-anak coba perhatikan iklan televisi berikut. Iklan televisi merupakan iklan elektronik. Selain iklan televisi, iklan elektronik dapat berupa iklan internet dan radio. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ini anak-anak. Perhatikan cuplikan gambar iklan berikut. Buat kesimpulan informasi penting tentang isi iklan elektronik melalui media televisi dan internet berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan cuplikan gambar iklan televisi dan iklan internet berikut ini, di mana kamu harus membuat kesimpulan informasi penting tentang isi iklan elektronik melalui media televisi dan internet berikut. Nah, di sini sudah ada contohnya, di mana iklan ini berisi penjelasan atau keunggulan produk untuk mengajak calon pembeli agar membeli produk yang diiklankan. Pasta gigi menjadikan gigi kita bersih dan kuat. Nah, itu dia kesimpulan dari iklan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai zat heterogen dan homogen. Masih ingatkah kamu air sirup dan air kopi termasuk campuran apakah? Nah, selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, zat campuran pada air sirup. Air sirup merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan sari buah, di mana tergantung dengan rasanya. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air sirup, ketiga zat yaitu air mineral, gula, dan sari buah tidak dapat dipisah-pisah lagi. Artinya, ketiga zat telah tercampur sempurna. Jadi, air sirup termasuk materi campuran homogen. Yang kedua, air kopi. Air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air kopi, antara air dan kopi masih bisa dipisahkan. Bubuk kopi yang sudah tercampur air memisahkan diri di dasar gelas. Artinya, zat-zat penyusun air kopi tidak tercampur secara sempurna. Jadi, air kopi termasuk materi campuran heterogen. Nah, berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, itulah dia untuk kesimpulan dari zat campuran itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pola lantai. Nah, di sini kamu perhatikan Siti dan teman-temannya harus melakukan gerakan secara benar dan kompak. Mereka juga memperagakan gerak dengan pola lantai supaya tarian mereka terlihat lebih indah. Nah, berikut ini gerak-gerak yang mereka lakukan.
coba kamu perhatikan gerak yang pertama. Nah, di sini menunjukkan pola lantai lurus. Gerak kedua menunjukkan pola lantai zigzag. Sedangkan gerak ketiga menunjukkan pola lantai melengkung membentuk lingkaran. Dan gerak yang keempat menunjukkan pola lantai diagonal. Nah, anak-anak, itulah untuk pembelajaran 5. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 6. Nah, anak-anak, perhatikan hasil lukisan dan tulisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali seperti berikut. Nah, yang pertama ini adalah penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin. Udin memvisualkan iklan elektronik tentang pesona Indonesia Visit Bali. Dan yang kedua, banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada 2 tempat yang diiklankan melalui pesona Indonesia Visit Bali, yaitu Ubud dan Pantai Kuta. Banyak tempat wisata lainnya di Pulau Bali yang dapat dikunjungi. Contohnya, Pura Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, dan Pantai Sanur. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk kesimpulan isi iklan elektronik yang disajikan Udin secara tertulis. Sekarang coba kamu pilih salah satu iklan di televisi, gambarlah benda-benda yang ada di dalam iklan televisi. Selanjutnya, buat kesimpulan tertulis isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas. Adapun contohnya, kamu boleh perhatikan di sini isi dan kesimpulan dari iklan berikut ini. Iklan tersebut berisi penjelasan atau keunggulan produk pasta gigi. Produk tersebut dapat dijadikan gigi bersih dan kuat. Iklan ini dimaksudkan untuk mengajak calon pembeli agar membeli produk pasta gigi yang diiklankan. Nah, itulah contoh isi dan kesimpulan dari iklan yang ada di buku kamu. Nah, sekarang coba selanjutnya kamu perhatikan gambar tari kecak berikut ini. Tari kecak merupakan tarian adat Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang ada di buku kamu. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggalmu? Uraikan dalam kolom berikut. Untuk menciptakan kerukunan, beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tolong-menolong. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, toleransi, bekerja sama dan bergotong royong. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Soal yang kedua, apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Dan uraikan dalam kolom berikut. Dengan kerukunan akan selalu terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Masyarakatnya saling menghormati dan juga bertoleransi. Hal ini akan mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah mengenai kerukunan dan
dalam persatuan dan kesatuan. Di sini kita akan membahas mengenai perhatikan tari kecak dari Bali berikut ini. Berdasarkan gerakan tari kecak tersebut, pola lantai tarian kecak adalah pola lantai garis melengkung yang membentuk garis lingkaran. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Miss harap kamu semua dapat mengerti dan membaca buku kamu di rumah ya anak-anak. Nah, selamat belajar anak-anak. Goodbye, see you tomorrow.